Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Noni. Saat ini saya akan mempresentasikan manajemen konflik dan perubahan. Materi yang saya bawakan ini yang pertama itu studi kasus penolakan perubahan dalam organisasi. Lalu yang kedua, langkah penyelesaian penolakan dari yang pertama pendidikan dan komunikasi, kedua partisipasi, ketiga fasilitas dan dukungan, keempat negosiasi, kelima manipulasi dan kooptasi, serta yang terakhir enam paksaan. Baik, tidak perlu lama lagi. Materi pertama, studi kasus. Studi kasus ini dari penolakan perubahan dalam organisasi, saya mengambil sebuah kasus dari studi kasus implementasi Kaizen di Siemens Osticam. Saya bacakan. Pada kunjungan pertama ke pabrik, seorang konsultan Kaizen menanyakan informasi yang spesifik, misalnya berapa rasio kegagalan atau waktu stuck. Setiap kali pertanyaan tersebut ditanyakan konsultan, respon karyawan seragam, semuanya itu menjawab ada di komputer. Tapi begitu sang konsultan meminta untuk mencari data tersebut, tidak ada yang bisa menemukan. Tugas informan pertama ialah membuat manajemen paham kebutuhan akan pengumpulan data dan membuat informasi ini terlihat dan mudah diakses. Tanpa data ini, mustahil untuk tahu harus mulai dari mana. Perkara keberadaan data ini ternyata menimbulkan pergolakan di dalam organisasi. Akhirnya jajaran manajemen di Siemens Osticam mengatasi penolakan perubahan dalam karyawan dengan pendekatan langsung. Manajemen kemudian mulai rutin meninjau tempat kerja karyawannya untuk melihat langsung masalah yang ada dan juga senantiasa mereview pekerjaan karyawannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Siemens Osticam memiliki data yang cukup untuk mengetahui perbaikan apa yang harus dilakukan dan harus memulainya dari mana. Akhirnya dibuatlah kegiatan Kaizen, di mana untuk menggerakkan kegiatan ini dibentuk beberapa tim mandiri dengan tujuan agar kegiatan Kaizen ini dapat dilakukan dengan cara yang dikembangkan oleh karyawannya sendiri. Dengan terlibatnya karyawan dalam kelompok, mereka semakin peka terhadap masalah yang terjadi di line produksi dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Setelah lebih jelas, barulah mereka bisa memberi masukan dan melakukan perubahan-perubahan kecil dengan menggunakan data yang baru dikumpulkan. Mereka dapat menentukan sendiri target yang ingin mereka capai. Lalu apa hasil Kaizen di Siemens Osticam? Yang pertama itu, perusahaan mampu mengurangi biaya inventory sebanyak 30% line time untuk memproduksi brick oil, menurunkan dari 12 hari menjadi setengah hari. Yang kedua itu, sebelum Kaizen, mereka menyiapkan inventory konektor kabel selama 3 bulan. Hal ini tidak lagi penting karena line time sudah diturunkan hingga 3 jam. Yang ketiga, jumlah tipe produksi dikurangi hingga 33%, area penyimpanan berkurang hingga 10%. Kata yang keempat, karyawan menjadi problem solver. Sebelumnya, jika ditemukan pencatatan produk, perlu waktu berhari-hari untuk mencari sumber masalahnya. Sekarang mereka dapat melihat langsung dan melakukan perbaikannya. Nah,
Hal-hal tersebut baru yang terlihat saja. Apa yang tidak dapat ditunjukkan adalah semakin merasa puas dan senang dan yang berarti berkurangnya izin sakit, berkurangnya turnover karyawan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Baik, selanjutnya materi yang kedua, langkah penyelesaian penolakan dalam perusahaan terkait. Yang pertama itu pendidikan dan komunikasi, kedua partisipasi, ketiga fasilitas dan dukungan, keempat negosiasi, kelima manipulasi dan kooptasi, serta yang terakhir paksaan. Baik, kita yang A, pendidikan dan komunikasi. Langkah penyelesaian penolakan dari pendidikan dan komunikasi akan saya bacakan. Salah satu cara yang lumrah dipakai untuk meminimalisir referensi atas perubahan adalah melakukan pendidikan dan komunikasi. Pendidikan dan komunikasi menjadi urgent karena pada umumnya para bawahan menolak perubahan dilatar belakangi oleh tidak adanya skill, pengetahuan, dan sikap untuk melakukan perubahan. Maka, memberikan pembinaan, bimbingan, pelatihan, serta diberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Baik, selanjutnya yang B, langkah penyelesaian penolakan dari partisipasi. Strategi yang dipakai pemimpin pada tahap ini adalah melibatkan kolaborasi, kerjasama, dan mobilisasi para bawahan dalam mengambil keputusan guna menumbuhkan dan memaksimalkan komitmen untuk melakukan perubahan. Hal ini akan mengurangi penolakan sehingga para bawahan tetap fokus, bersemangat, sehingga dapat mengatasi kepasifan dan kemandekan. Lalu ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan harus bertindak sebagai fasilitator dan motivator, biarkan anggota organisasi mengambil keputusan. Baik, selanjutnya yang C, langkah penyelesaian penolakan dari fasilitas dan dukungan. Strategi lain yang dapat dipakai untuk mengurangi resistensi atas perubahan adalah dukungan dan fasilitas guna memperlancar perubahan. Bentuk dukungan yang diberikan bermacam-macam, antara lain ada dana, alat, keterampilan, konseling, terapi, dan pengetahuan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berikan pelatihan-pelatihan, memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat permintaan. Ini adalah langkah penyelesaian dari fasilitas dan dukungan. Langkah selanjutnya untuk penyelesaian dari negosiasi. Strategi negosiasi digunakan manakala berhadapan dengan individu atau kelompok yang berkuasa. Pada tahap ini, pimpinan melakukan upaya runding atau mencari kesepakatan bersama agar memenuhi kebutuhan mereka sehingga upaya penolakan diminimalisir. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang mengubah. Cara ini bisa dilakukan jika memiliki kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan. Yang E yaitu langkah penyelesaian dari manipulasi dan kooptasi.
Taktik manipulasi dan rotasi merupakan upaya untuk membuat lebih menarik, menyiapkan informasi yang tidak diinginkan, dan menciptakan gosip tidak benar, serta pemilihan pimpinan kelompok yang menolak perubahan untuk menjadi peran guna dalam melakukan perubahan. Manipulasi adalah untuk menemukan kondisi yang sesungguhnya, misalnya melintir atau memutar agar tampak lebih menarik, tidak melupakan hal negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Optasi dilakukan dengan cara menemukan kedudukan penting bagi pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Baik, langkah yang terakhir dalam penyelesaian penolakan dari paksaan. Taktik pemaksaan. Taktik pemaksaan merupakan upaya pimpinan untuk menyuruh, memerintah, atau memaksa para anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam melakukan upaya perubahan. Tahap ini merupakan pilihan terakhir yang dapat dipakai pimpinan manakala para anggota organisasi menghalangi atau menentang perubahan. Bentuk-bentuk upaya pemaksaan yang dilakukan antara lain ancaman untuk dialih tugaskan atau mutasi, tidak akan diberikan kenaikan pangkat atau promosi, evaluasi kerja negatif, surat rekomendasi yang tidak baik, atau diberikan surat teguran untuk menghentikan kontrak, ancaman gaji diturunkan, bahkan yang lebih parah itu di PHK. Baik, presentasi ini telah usai. Adapun dalam pembacaan materi yang telah saya sampaikan ada salah-salah kata dalam pembacaan ataupun materi yang saya berikan itu pun ada salah, ada